Terima kasih pimpinan atas waktu dan kesempatannya. Izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Zulfikar Hamonangan, Dapil Banten 3, satu dapil dengan Pak Haritanu kemarin. Ya, jadi Pak Haritanu ini lawan saya di dapil pada saat pileg. Ya, lawan ya beda partai lah. Partai Perindo, ya kan. Suaranya beliau dapat 49.000. 49.000 suara Pak Haritanu. Ya, saya 100.000 lebih. Jadi walaupun Pak Haritanu itu pengusaha, tapi suara lebih tinggi saya Pak Haritanu. Ya. Nah, ini ini rekan kita di dapil ini Pak Haritanu memilih. Saya agak ngeri-ngeri sedap kemarin ketika Pak Haritanu muncul baliho-balihonya. Yang pertama, pimpinan Pak Haritanu ini adalah pengusaha. Yang kedua, beliau juga merupakan tokoh politik. Beliau adalah orang yang biasa berhubungan sosial dengan masyarakat. Saya sering melihat motivasi beliau di Instagram dan TikTok dan sebagainya tentang perjalanan hidup beliau dari nol sampai hari ini. Bahkan beliau selalu mengatakan bangun pagi, melakukan olahraga, aktivitas dan sebagainya, lalu selesai semua baru urusan lain diurus. Saya salut kalau beliau ini berbicara orangnya lembut dan ya bisa dikatakan golongan pengusaha yang tampil di publik. Sehingga kita memanggil beliau hadir di sini dalam memenuhi undangan kita. Ini adalah lembaga politik di mana bukan tempat menyidangi Pak Haritanu di sini. Untuk mencecar beliau berstatus pidana atau tidak, saya rasa kita tidak ke arah situ. Tapi kita memberikan sebuah pandangan-pandangan, sumber-sumber masukan-masukan agar bagaimana ini bisa mendapatkan perbaikan ke depan. Persoalan yang muncul hari ini adalah terkait masalah penyalahgunaan kegiatan proyek kalau menurut saya. Tadi rekan-rekan teman-teman sudah mengatakan ya ini bawa mobil ibarat ini BPKB-nya sama STNK-nya masih milik orang. Tapi mobilnya misalnya masih dibawa jalan yang seharusnya sudah rubah nama seperti itu kan. Nah, sehingga dalam kesempatan ini saya mungkin harus lebih mendalami karena background kita sama-sama pengusaha Pak Haritanu. Saya juga pengusaha, Pak Haritanu juga pengusaha, cuman saya pengusaha kecil. Pak Haritanu pengusaha besar kan gitu ya. Itu yang membedakan. Ya. Jadi saya ini di dalam bisnis itu saya selalu kekhawatiran saya cuma satu. Saya khawatir dalam bisnis itu kekhawatiran saya hanya satu. Takut kepada Tuhan, takut kepada manusia, hanya itu. Jadi saya takut kepada Tuhan, saya takut kepada manusia. Khawatir saya salah dipandang Tuhan. Lalu saya juga khawatir salah dipandang oleh manusia. Nah, sehingga pertemuan pada sore hari ini mungkin lebih dikaji dulu terkait masalah probability study dampak sosial. Karena beberapa informasi yang saya dapat dari media sosial, yang pertama mohon maaf, mungkin kalau namanya anak buah Pak, sama pimpinan itu laporannya yang bagus-bagus semua. Yang jelek-jelek itu nggak mungkin dilaporkan karena nggak akan naik gaji. Kan gitu. Jadi akan melaporkan yang baik-baik semua. Nah, sementara ya persoalan yang muncul dari MNC Land Lido, kalau saya baca sampai akhirnya datang ke Senayan Jakarta ini bermunculan dari media sosial Pak Haritanu, gitu loh. Bermunculan. Nah, salah satunya yang pertama mungkin memang faktor daripada skill. Tidak semua skill warga masyarakat di sekitar itu dalam proses pembangunan ini memang bisa dipakai. Tapi nggak ada salahnya. Ketika kita menunjuk kontraktor dan sebagainya, itu kita juga menitipkan kepada kontraktor, tolong libatkan warga sekitar untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Kalau tidak bisa jadi tukang, minimal jadi kenek. Itu satu, ya kan? Nah, tidak bisa jadi tukang, itu jadi kenek, ya. Tidak bisa jadi kenek, ya entah jadi apa di situ, keamanan dan sebagainya, kan begitu. Nah, yang kedua, ya, kalau saya membaca lagi, ya, ini
proyek yang dilakukan ini coba dicek kembali, Pak HT, apakah proyek tersebut di dalam proyek tersebut ini mengandalkan Danau Lido itu sebagai tempat pembuangan akhir. Nah, apakah ada sodetan-sodetan yang sudah dilakukan sebelum lari ke Danau Lido itu? Nah, yang saya khawatirkan ya, kontraktor-kontraktor yang diserahkan untuk mengerjakan pekerjaan itu tidak memikirkan hal itu gitu loh. Yang penting kerjakan pekerjaannya, bangunan jalan terus, airnya mengalir, datang hujan. Karena saya di sana, gak jauh dari sana saya punya kebun pisang, Pak Aritanung. Ya, dekat kebunnya Pak Ketua gitu ya. Nah, jadi saya punya kebun pisang gak begitu luas. Curah hujan di sana setiap minggu itu pasti ada 3 kali hujan. Nah, jadi hujan itu sering datang hujan. Nah, apalagi udah musim-musim hujan juga sering durasinya lebih tinggi lagi. Nah, ini mungkin yang menimbulkan apa namanya dampak terhadap apa membawa material-material dari beberapa proyek yang ada. Lalu saya harus memberikan hormat terhadap Pak Haritanu. Di masa kondisi ekonomi kita yang kurang baik-baik saja, beliau berani melakukan investasi untuk membuka lapangan pekerjaan. Pak Bupati di sana mengatakan 21.000 target daripada lapangan pekerjaannya akan diberikan Pak Haritanu di sana. Kalau tempat wisata dan hiburan ini jadi, bahkan menjadi stadion besar nantinya yang untuk ya kita tidak kalah dengan luar negeri, sehingga turis-turis asing yang bahkan datang ke Indonesia pun bisa menonton konser-konser yang ada. Nah, investasi ini harus kita sambut baik. Ya, sebagai putra Indonesia, warga masyarakat Indonesia asli gitu loh. Pak Aritanung masih menanamkan investasi di Indonesia, dia nggak pergi ke luar negeri gitu loh. Nah, sehingga izin pimpinan, ya kalau diperkenankan, ya segeralah. Ya, saya dari fraksi Demokrat segeralah diselesaikan tentang persoalan-persoalan yang memang menjadi catatan hari ini yang menurut kita bisa diselesaikan. Karena saya yakin Pak Aritanung hari ini menggunakan baju berwarna hijau. Artinya datang sudah dengan simbol kesejukan. Ya kan ya? Datang dengan simbol kesejukan ke tempat ini dan melambangkan Perum Penggadaian. Bagaimana menyelesaikan masalah tanpa masalah? Nah ini, saya yakin Pak Aritanung ini spesialisnya ada di situ. Beliau orangnya sangat tenang sekali. Ya, mudah-mudahan selesai pertemuan ini kita bisa diskusi-diskusi lagi di luar Pak Aritanung. Karena saya sudah berapa kali coba ingin mencoba bekerja sama ya di dapil saya dengan asuransi MNC Life. Ya, karena betul, karena asuransi beliau murah dan bisa dimanfaatkan oleh warga masyarakat itu. Jadi beliau itu selalu mengembangkan ekonomi bisnis yang sederhana. Tapi hasilnya ya kalau dikali-kalikan jadi besar gitu ya. Nah saya yakin Pak HT dengan Pak Bambang sebagai ketua segeralah diselesaikan masalah ini, juga jangan sampai berdampak ya. Jangan ya, dengan pimpinan segera ini diselesaikan baik-baik gitu loh ya. Kalau tidak bisa 4 mata, 6 mata terserah ya kan. Asal jangan ada mata-mata seperti itu. Nah, jadi diselesaikan secara baik karena ini berdampak juga kepada orang-orang yang sudah membeli saham. Jangan sampai orang-orang yang sudah membeli saham ini masalah yang satu nggak selesai, datang masalah kedua, masalah ketiga. Dampak daripada investasi di Indonesia ini berbahaya juga pimpinan. Yang nantinya orang ya enggan untuk mengembangkan investasinya di Indonesia karena tokoh ekonomi besar Indonesia yang dimaksud Pak Haritanu juga sebagian daripada golongan konglomerat ya kan, iya, ini menjadi cermin bagi tokoh-tokoh ya pengusaha asing lagi yang mau masuk ke Indonesia, sementara kita sedang berjuang mati-matian bagaimana berusaha agar investor masuk gitu loh. Sementara investor yang sudah ada kita persulit. Nah, saya kurang sependapat hal itu kita lakukan, sehingga saya sebagai fraksi Partai Demokrat ya
menginginkan ini secepatnya persoalan ini segera diatasi. Saya yakin beliau mampu mengatasi itu. Itu saja mungkin dari saya pimpinan. Terima kasih.